Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pekan ini kita akan membahas sistem proteksi dari sistem distribusi menggunakan overcurrent relay atau relay arus lebih. Ini merupakan pertemuan pekan ke-9 dari mata kuliah Power System Analysis. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah teman-teman bisa memahami prinsip kerja dari relay arus lebih. Yang kedua, menghitung pengaturan dari relay arus lebih, dan yang terakhir adalah menentukan koordinasi antara beberapa relay arus lebih. Jadi pertama-tama kita akan membahas sistem proteksi arus lebih secara umum ya. Terdapat beberapa komponen dalam sistem proteksi dari overcurrent relay. Yang pertama ada circuit breaker, ada current transformer atau CT, kemudian ada relay itu sendiri. Nah, relay ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memutuskan apakah suatu arus yang mengalir pada suatu jaringan itu merupakan arus lebih ataupun arus hubung singkat atau arus nominal seperti biasa. Untuk bisa mengukur arus, relay ini akan dibantu oleh CT atau current transformer yang berfungsi untuk menurunkan arus dari arus distribusi ataupun arus nominal menjadi arus yang bisa diterima oleh relay. Apabila arus yang mengalir pada jaringan itu melebihi setting yang telah diatur pada relay, maka relay akan memerintahkan circuit breaker untuk memutuskan jaringan. Karena pada jaringan tersebut terindikasi adanya gangguan, bisa itu hubung singkat ataupun gangguan yang lainnya. Dalam sistem proteksi, kita akan membahas beberapa komponen dengan lebih spesifik ya. Yang pertama adalah trafo instrumen. Trafo instrumen merupakan trafo yang digunakan untuk membantu relay dalam mendeteksi arus ataupun tegangan yang ada pada suatu sistem. Yang pertama ada voltage transformer atau trafo tegangan atau trafo potensial. Gambarnya seperti yang ada di bagian atas ya. Dan trafo ini itu digunakan untuk mengurangi atau menurunkan tegangan dari level tegangan distribusi misalkan menjadi tegangan yang dapat diterima oleh relay. Pada umumnya seperti trafo ya, voltage transformer itu memiliki rasio transformasi atau turn ratio ya, yang dirangkum dalam tabel berikut. Jadi ada yang 1:1 sampai 4500 banding 1. Yang angka 1 itu merupakan sisi relaynya, kemudian yang angkanya lebih besar itu adalah sisi primernya, yaitu pada jaringan distribusi misalnya. Kemudian tidak jauh berbeda, yaitu current transformer. Bentuknya teman-teman bisa melihat di samping kanan. CT ini berfungsi untuk menurunkan arus dari arus yang mengalir di jaringan, sehingga arusnya itu bisa turun menjadi lebih kecil dan dapat diterima oleh relay arus lebih. Biasanya CT itu memiliki sisi sekunder dengan dua besaran standar ya, yaitu 5 ampere dan 1 ampere tergantung pada standar yang digunakan. Jadi teman-teman bisa melihat rasio transformasinya di kanan bawah apabila menggunakan CT sisi sekunder pada 5 ampere. Jadi ada 50:5 sampai dengan 6000 dibanding 5. Kemudian CT itu memiliki beberapa hal yang harus dipenuhi supaya CT ini dikatakan memiliki performa yang baik. Yang pertama adalah bisa menghasilkan arus sekunder yang secara akurat mencerminkan arus di primernya. Jadi misalkan teman-teman menggunakan rasio CT 500:5, maka apabila di sisi primernya mengalir 500 ampere, maka pada sisi sekunder itu harus mengalir arus sebesar 5 ampere seperti itu. Nah, kemudian misalkan terjadi gangguan hubung singkat, maka akan mengalir arus yang sangat besar, bisa sampai ribuan ampere ya. Nah, CT itu harus bisa mempertahankan akurasinya apabila dia dialiri arus yang lebih besar ya daripada rasio transformasinya. Baik, komponen berikutnya yang menjadi topik bahasan utama dari pertemuan hari ini adalah overcurrent relay atau akan saya singkat OCR ya. Jadi teman-teman bisa melihat bentuk OCR yang teman-teman pernah lihat juga di laboratorium ya, bentuknya seperti itu. Ini produk relay overcurrent dari Schneider. Overcurrent relay atau OCR itu mendeteksi arus lebih ataupun arus gangguan yang mengalir pada sistem tenaga listrik
Dan apabila relay ini mendeteksi ada gangguan yang didefinisikan sebagai arus yang mengalir lebih besar dari arus setting, maka dia akan memerintahkan circuit breaker untuk memutus jaringan sehingga arus yang mengalir itu bisa dihilangkan. Ditambah lagi, relay arus lebih itu memiliki setting yang lain ya. Jadi selain arus pick up atau arus di mana dia mulai bekerja, ada juga settingan time delay atau tunda waktu. Nanti ini digunakan untuk koordinasi antar relaynya. OCR itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan waktu kerjanya. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di samping kanan ya, itu ada instantaneous atau instan ya, yang memiliki kode ANSI 50. Kemudian ada juga yang time dependent OCR dengan kode 51 yang memiliki dua jenis, yaitu definite time dan inverse time. Masing-masing jenisnya akan kita bahas pada slide berikutnya. Relay OCR instantaneous, teman-teman bisa melihat gambarnya di samping kanan ya. Jadi kurva arus waktunya digambarkan dengan sebuah grafik yang berbentuk siku-siku. Kemudian teman-teman bisa melihat di sini ada I-set dan T-set ya. Biasanya relay instant OCR ini digunakan untuk memproteksi sebuah peralatan dari arus yang sangat besar. Untuk prinsip kerjanya, ketika ada arus yang melebihi settingannya yaitu I-set, maka relay itu akan memerintahkan CB untuk memutuskan jaringan secara langsung tanpa adanya delay atau tunda waktu yang disengaja. Tetapi teman-teman bisa melihat di sini, kita tetap bisa melihat ada sedikit delay di sini ya. Jadi misalkan ada arus yang melebihi arus settingnya, misalkan di sini. Nah, maka arusnya ini tidak akan terputus secara instan, tetapi tetap ada sedikit waktu tundanya yang sangat kecil. Dan tunda waktunya ini bukanlah tunda waktu yang disengaja atau disetting seperti itu ya. Jadi bisa kita anggap sebagai bekerja secara instan seperti itu. Apabila arusnya berada di bawah I-setting, maka relay ini tidak akan trip ya, tidak akan bekerja seperti itu. Kemudian ada juga jenis yang bernama time definite. Jadi seperti namanya, time definite ini berarti dia ditentukan oleh waktu. Kalau tadi instant overcurrent itu tidak ada tunda waktu dan tidak ada delay waktu yang disengaja. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, ini sedikit mirip dengan yang sebelumnya, tetapi grafik arus waktunya ini cenderung lebih bergeser ke atas ya, artinya dalam rentang waktu yang lebih panjang. Ini dinamakan kurva time definite. Jadi prinsipnya mirip seperti yang sebelumnya. Ketika ada arus lebih yang melampaui batas limitnya atau settingnya, maka si relaynya ini akan memerintahkan circuit breaker untuk memutus rangkaian. Nah, misalkan di sini ada arus ya yang melebihi settingnya, maka di sini relaynya akan trip dengan tunda waktu sebesar T setting. Nah, waktu delaynya ini teman-teman bisa mengatur nantinya ya dalam pengaturan relaynya. Oke, jadi ketika arusnya mengalir lebih dari pick up current-nya atau I-setting-nya ya, maka relaynya akan memerintahkan circuit breaker untuk memutuskan jaringan apabila tunda waktunya itu sudah habis. Kemudian jenis yang terakhir adalah inverse time overcurrent relay. Seperti namanya, inverse time, bentuk kurvanya itu inverse ya. Jadi inverse itu artinya berkebalikan. Berkebalikan antara arus dan waktu. Teman-teman bisa lihat di sini. Misalkan arus hubung singkatnya atau arus yang mengalir itu lebih besar, maka relaynya ini akan lebih cepat beroperasi. Sebaliknya apabila arusnya lebih kecil, maka relaynya akan lebih lambat untuk beroperasi. Misalkan kita memiliki dua arus hubung singkat. Di sini misalkan kita punya I1 ya, arus gangguan 1. Ini arus gangguan 2. Arus gangguan 1 ini memiliki waktu kerja di T1. Kemudian I2 itu memiliki waktu kerja di T2. Nah, kita tahu I1 itu lebih kecil dari I2 ya. Nah, tetapi kalau kerja waktunya
T1 itu lebih besar dari T2. Seperti itu. Jadi dia berkebalikannya. Nah, dari OCR yang tipe inverse ini ada dua setting yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama adalah pickup current-nya, yaitu e-setting dan time multiplier setting ya, atau sering disingkat TMS, atau bahasa lainnya adalah time dial seperti itu. Nah, apabila teman-teman mengatur e-set-nya itu semakin tinggi, the higher di i-set, maka kurvanya ini akan bergeser ke sebelah kanan. Sementara kalau TMS-nya teman-teman buat lebih besar atau time dial-nya lebih besar, maka kurvanya akan bergeser ke atas seperti itu. Oke, jadi ketika arusnya melebihi e-setting, maka OCR itu akan mulai beroperasi ya, tetapi belum langsung mengetripkan karena akan ada sedikit tunda waktu ya, sesuai dengan inverse waktu. Nah, kapan si relay-nya ini akan trip, yaitu tergantung dengan bentuk dari kurva inverse. Nah, berikutnya dari kurva inverse itu sendiri ada beberapa jenis ya yang kita miliki sesuai dengan beberapa standar. Nah, jadi inverse-nya tidak hanya berbentuk satu saja, tetapi ada 4 jenis atau bahkan lebih ya dalam beberapa standar. Yang pertama ada kurva inverse yang berwarna merah, kemudian very inverse ini yang berwarna ungu, extremely inverse yang berwarna biru, dan long time inverse yang berwarna hijau. Nah, kurva-kurva ini teman-teman nanti memilihnya itu berdasarkan peralatan apa yang diproteksi, kemudian jenis relay yang lain yang akan dikoordinasikan. Jadi kurvanya ini nanti dipilih sesuai dengan kondisi di lapangan seperti apa ya. Berikutnya di sini ada koordinasi antar overcurrent relay, karena pada umumnya overcurrent relay ini tidak hanya satu saja, melainkan ada beberapa titik yang dipasang dengan OCR. Di sini akan saya berikan ilustrasi sebuah sistem distribusi yang mengalirkan listrik dari substation atau gardu induk menuju ke beban di sini melalui beberapa section saluran distribusi. Nah, ada section yang berwarna kuning, anggap saja ini section A, kemudian berwarna biru section B, dan berwarna hijau ini section C. Setiap section tadi itu diproteksi dengan relay-nya masing-masing, ada relay A, relay B, dan relay C. Teman-teman bisa melihat di bawah sini ada kurva arus terhadap jarak ya. Jadi, teman-teman bisa melihat bahwa semakin jauh jarak antara gardu induk sampai ke titik gangguannya nanti, maka arusnya itu akan semakin kecil ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dalam jaringan distribusi itu ada beberapa titik yang memiliki impedans, misalkan saluran, kemudian transformator, dan lain-lain. Sehingga arus yang mengalir, baik itu arus gangguan maupun arus pada umumnya ya, itu akan cenderung lebih kecil di ujung saluran. Nah, berikutnya, ketika terjadi gangguan, maka relay pada sisi beban atau downstream ya, harus beroperasi lebih dahulu sebelum relay pada sisi sumber atau relay upstream. Jadi misalkan di sini ada gangguan di section C, maka urutan relay yang harus bekerja adalah relay C terlebih dahulu, kemudian di backup oleh relay B, dan terakhir di backup oleh relay A. Misalkan di titik sini, maka relay B yang menjadi proteksi utama, kemudian relay A yang menjadi proteksi backup. Relay C tidak bisa mendeteksi gangguan pada section B ya. Untuk kurva arus waktunya, teman-teman bisa melihat di gambar bawah. Jadi relay C dalam kurva arus waktu itu posisinya yang paling bawah. Nah, jadi relay C yang paling bawah, kemudian di atasnya ada relay B, dan paling atas itu relay A. Jadi yang paling atas ini yang relay yang paling di pangkal ya teman-teman ya. Kemudian yang di ujung itu relaynya yang paling bawah. Seperti itu. Nah, pada umumnya antara relay A, B, dan C atau relay manapun itu akan diberikan jarak ya. Jarak waktu yang dinamakan discrimination margin atau nama lainnya juga clearing time interval. Artinya antara relay tersebut itu harus diberikan tunda waktu supaya bisa berkoordinasi dengan baik ya. Jadi tidak boleh terlalu mepet untuk waktu kerjanya. Nah, berikutnya teman-teman di sini bisa melihat bahwa antara relay upstream dan relay downstream itu harus memiliki interval waktu ya. Tadi
disebut discrimination margin atau juga bisa disebut sebagai coordination time interval. Nah, jadi di sini antar relay harus ada CTI-nya. Nah, CTI ini durasinya berapa? Itu tergantung dengan tipe relay yang digunakannya. Jadi misalkan teman-teman di sini kalau melihat standar IEEE ya, ada dua jenis relay yang mereka kategorikan. Jadi ada relay electromechanical dan relay static ya. Jadi relay static ini yang lebih modern daripada electromechanical. Kemudian dibagi juga ada dua jenis, relay downstream dan relay upstream. Nah, misalkan relay downstreamnya itu adalah relay electromechanical, kemudian upstreamnya juga electromechanical, maka delay waktunya minimal itu 0,3 detik. Jadi misalkan di sini kita punya dua relay ya. Ini electromechanical, yang atasnya juga electromechanical. Nah, maka CTI yang di sini itu minimal 0,3 second ya. Misalkan yang relay upstreamnya sekarang diganti dengan relay static. Nah, karena ini static ya, maka coordination time intervalnya itu minimal 0,2 second. Nah, kalau static dengan electromechanical itu 0,3 juga. Kalau static dengan static itu 0,2. Pengaturan pada OCR itu akan berpengaruh terhadap waktu kerja dari relay tersebut. Waktu kerja relay atau relay clearing time itu didefinisikan dengan persamaan berikut ya. T sama dengan A dibagi PSM pangkat B minus 1, kemudian semuanya dikalikan dengan TMS. Dengan T adalah waktu clearing time dari relay dalam second ya. Kemudian di situ teman-teman bisa melihat ada A ya. Nah, A ini sebenarnya adalah konstanta yang bergantung pada jenis kurva inverse yang teman-teman gunakan ya. Jadi ada inverse, very inverse, extremely inverse, dan long time inverse. Setiap kurva tersebut memiliki nilai A-nya sendiri. Nah, kemudian ada TMS atau time multiplier setting atau time dial. Kemudian PSM atau plug setting multiplier yang dipangkakan dengan B ya. Nah, sama seperti A, B itu juga merupakan konstanta yang nilainya tergantung dengan kurva inverse yang kalian gunakan. Nah, biasanya TMS ini sudah diketahui ya dari sebuah setting relay. Nah, PSM ini sebenarnya ada persamaannya lagi ya. Jadi PSM merupakan arus gangguan yang mengalir atau e-fault dalam ampere ya, atau dalam kilo ampere nantinya. Kemudian e-pickup. Nah, e-pickup ini adalah pengaturan arus pickup pada relay yang teman-teman gunakan. Nah, arus pickup sendiri itu juga didefinisikan sebagai berikut. Arus pickup adalah 120 sampai dengan 150% dari arus beban maksimal yang mengalir pada saluran tersebut. Jadi misalkan arus beban maksimalnya adalah 500, maka arus pickupnya itu antara 600 sampai dengan 750 ampere. Seperti itu teman-teman ya. Nah, waktu kerja relay ini yang menggunakan persamaan ini hanya berlaku untuk yang menggunakan kurva inverse ya. Kalau misalkan yang instan itu waktu kerjanya hampir sama dengan 0 ya, 0 detik. Kemudian kalau yang time definite itu waktu kerjanya sesuai dengan time delay-nya. Nah, sebagai contoh di sini ada sebuah sistem distribusi yang memiliki trafo, kemudian ada dua section di saluran tersebut ya, yaitu section AB dan section BC. Section AB itu diproteksi dengan relay 2, relay over current relay yang bertipe inverse. Teman-teman bisa melihat di sini ada angka 51 ya. Kemudian section BC itu diproteksi dengan relay yang sama, yaitu relay over current yang time inverse juga bernama R1. Misalkan di sini ada dua titik ya yang akan dilakukan hubung singkat. Di titik ini memiliki arus hubung singkat sebesar ISC2. Di titik ini memiliki arus hubung singkat sebesar ISC1. Nah, misalkan diketahui bahwa arus maksimal yang mengalir dalam feeder tersebut adalah 500 ampere. Kemudian arus gangguan ISC1 adalah 4 kA, ISC2 adalah 6 kA. Nah, secara logika sudah betul teman-teman ya, karena ISC2 memang seharusnya akan lebih tinggi daripada ISC1 karena posisinya lebih dekat dengan sumber.
Berikutnya setting pada R1 itu diatur pada kurva standar inverse, pick up-nya pada 125% dengan TMS atau time dial 0,2. Sementara R2 itu disetting dengan kurva standar inverse, pick up-nya 150% dan TMS-nya ini belum diketahui di soal. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung yang pertama, waktu pemutusan dari R1 ketika ada gangguan hubung singkat pada section BC. Jadi ada ISC1 itu ya, ada gangguan di BC. Kemudian teman-teman diminta menghitung atau menentukan pengaturan TMS dari R2. Misalkan diminta untuk mengatur clearing time intervalnya di angka 0,5 detik. Jadi selisih operasi antara R1 dan R2 itu setengah detik ya. Dan yang terakhir, clearing time dari R2 ketika ada gangguan hubung singkat di section AB seperti itu. Di sini kita akan mengerjakan soal yang pertama terlebih dahulu, yaitu clearing time dari R1 ketika ada gangguan hubung singkat pada section BC. Jadi di sini ada hubung singkat yang tadi besarnya adalah 4 kA ya teman-teman ya. Ketika ada gangguan hubung singkat di sini, maka R1 ini akan bekerja pertama kali. Kemudian apabila R1 ini gagal bekerja, maka dia akan di backup oleh R2 seperti itu ya. Tapi di sini yang ditanya adalah clearing time dari R1 saja. Di sini kita tinggal memasukkan rumus-rumusnya teman-teman ya. Nah, pertama-tama kita akan menghitung PSM-nya terlebih dahulu, yaitu plug setting multiplier. Rumusnya adalah eval dibagi I-setting. Eval-nya adalah 4000 ya, atau 4 kA dibagi dengan I-setting-nya. Nah, I-setting tadi itu adalah persentasenya dikali dengan arus beban maksimalnya, yaitu 500 ampere. Maka kita mendapatkan 6,4 ya untuk PSM-nya. Nah, berikutnya di sini kita akan menghitung waktu kerja relaynya dengan persamaan sebagai berikut. Jadi TR1 atau time dari relay 1 adalah A dibagi PSM pangkat B minus 1 dikali TMS. Nah, untuk PSM kita sudah menghitung tadi ya, 6,4. Kemudian A dan B ini merupakan konstanta dari relaynya. Karena kita menggunakan standar inverse, maka A-nya adalah 0,14, B-nya adalah 0,02. Ini diambil dari tabel pada slide sebelumnya. Kemudian TMS ini teman-teman sudah mengetahui juga dari soal ya, yaitu di angka 0,2. Nah, jadi ketika kita masukkan rumusnya, maka kita mendapatkan waktu kerja relay atau waktu trip relaynya, yaitu di detik ke 0,74 seperti itu. Nah, ini adalah waktu kerja dari relay 1 ya. Kemudian soal nomor 2, tadi teman-teman diminta untuk menentukan pengaturan TMS dari relay 2. Misalkan diminta adanya clearing time interval selama 0,5 detik. Nah, ini kasusnya sama seperti tadi ya. Terjadi hubung singkat di section BC dengan arus 4 kA. Tadi teman-teman sudah mengetahui ya, kalau relay 1 ini beroperasinya di detik ke 0,74. Nah, misalkan diminta adanya selisih operasi 0,5 detik, maka relay 2 itu akan beroperasi setengah detik setelah relay 1. Artinya 0,74 ditambah 0,5. Nah, maka teman-teman akan mendapatkan TR2 di detik ke 1,24. Oke. Nah, tapi yang di sini yang ditanya adalah TMS-nya ya, teman-teman ya. Diketahui TR2-nya dan ditanya TMS-nya. Maka kita harus sedikit mengubah rumus yang kita ketahui sebelumnya ya. Nah, kita tahu rumus yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Jadi TR2 adalah 0,14 dibagi PSM pangkat 0,02 minus 1 dikali TMS ya. Ini konstantanya sama seperti yang sebelumnya karena sama-sama menggunakan kurva standar inverse. Kita diminta untuk mencari TMS-nya. Nah, di sini rumusnya harus kita balik ya. Jadi TMS adalah PSM pangkat 0,02 minus 1 dibagi 0,14 dikali TR2. Nah, ini angkanya sudah ada semua teman-teman ya, kecuali PSM. Jadi PSM-nya harus kita hitung terlebih dahulu, yaitu eval dibagi I-setting. Nah, eval-nya di sini teman-teman jangan terkecoh ya. Eval-nya ini arus gangguan yang terjadi pada section BC, bukan arus gangguan pada section AB ya. Jadi bukan 6 kA, tetapi yang 4000 kA dibagi 150%. Ini settingnya sudah diketahui sebelumnya ya di soal. Kemudian ini arus nominal.
Jadi 4000 dibagi 750, ketemulah PSM di 5,33. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai TMS dengan memasukkan angka-angka tersebut ke rumus, dan ternyata diperoleh setting TMS pada relay 2 sebesar 0,3. Seperti itu ya. Untuk soal terakhir, di sini teman-teman diminta untuk menghitung clearing time dari relay 2 ya, ketika ada hubung singkat pada section AB. Arus hubung singkat yang terjadi pada section AB ini sebesar 6 kA ya. Ketika terjadi arus hubung singkat tersebut, maka relay yang akan bekerja itu hanyalah relay 2. Nah, relay 1 ini tidak bisa mendeteksi arus gangguan ya, karena arusnya itu mengalir dari sumber langsung menuju ke titik gangguannya. Tidak ada arus yang bisa dirasakan oleh R1 ya. Nah, di sini diminta untuk menghitung waktu kerja dari relay 2. Pertama, teman-teman menghitung PSM-nya ya, dengan rumus E-volt dibagi E-setting. E-voltnya itu menggunakan 6 kA, E-settingnya itu adalah 150% dikali arus bebannya, yaitu 500 ampere. Kemudian kita mendapatkan PSM di angka 8. Berikutnya, teman-teman tinggal memasukkan PSM tersebut ke rumus waktu kerja relay 2 ya, atau TR2, yaitu 0,14 dibagi PSM, yaitu 8, pangkat 0,02 minus 1 dikali TMS. Nah, TMS-nya ini kita peroleh dari soal yang sebelumnya ya, yaitu 0,3. Sehingga teman-teman di sini mendapatkan waktu kerja relay 2 yaitu di 0,99 detik ketika terjadi hubung singkat pada section AB. Baik, sebagai latihan soal, teman-teman bisa mengerjakan soal berikut yang sebenarnya mirip dengan soal sebelumnya, tetapi di sini saya ubah sedikit untuk arus hubung singkatnya dan pick up setting dari setiap relaynya, seperti itu. Nah, teman-teman sudah mengetahui beberapa setting dan beberapa arus dalam sistem, kemudian kalian diminta untuk menghitung clearing time dari relay 1, yaitu yang ada di sini, ketika terjadi short circuit pada section BC ya. Section BC ini akan dihubung singkat dan mengalir arus sebesar 3 kA. Kemudian teman-teman tentukan TMS setting dari relay 2. Misalkan diminta adanya clearing time interval selama 0,25 detik. Dan pertanyaan terakhir adalah clearing time dari relay 2 ketika ada arus hubung singkat pada section AB yang memiliki besar 5 kA, seperti itu. Itu mungkin teman-teman materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa menuliskannya di komentar. Nanti akan saya jawab dengan segera ya. Kalau begitu saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.